Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Apa kabarnya Kak Vira? Aku baik. Apa kabarnya Kak Yosi? Baik. Apa kabarnya Kak Kevin? Baik. Yeay, pasti semuanya penuh dengan sukacita. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk waktu hari ini Tuhan. Kembali lagi kami akan ibadah online ya Tuhan. Tuhan, biar walaupun kami ada di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan ketika kami bersatu hati Tuhan, Kau akan hadir ya Bapak, Kau akan menemani kami Tuhan melalui ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, biar Kau yang beracara Tuhan, biar hadirat-Mu turun Tuhan, biar yang kami rasakan hanya sukacita Tuhan dan ingin memuji Tuhan lebih-lebih dan lebih lagi. Terima kasih ya Bapak, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, Amin. Nah, sekarang teman-teman udah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Kalau gitu, yuk kita nyanyi. Karena Tuhan akan memberi kita kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Nyanyikan dari awal ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada.
padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Kudaki, kudaki, daki, daki, daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Karena apa teman-teman? Karena Engkaulah Yesusku. Yeay, kami buat Yesus. Nah Kak, aku mau tanya, siapa yang mau jadi kerjanya Tuhan? Aku. Afira mau, kayak sih mau. Kalau gitu kita angkat pujian ini ya, pekerja Kristus yang mulia. Musik. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nyanyikan dari awal. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nah teman-teman, senang banget kan kalau kita bisa dipakai Tuhan secara luar biasa dan diberi kemenangan oleh Tuhan. Nah, udah selesai nih kan nyanyi-nyanyinya. Berarti saatnya kita akan masuk ke firman Tuhan. Sebelum itu kita akan penyembahan dulu. Nah, mari untuk itu kita siapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Angkat suara adik-adik, angkat penyembahan adik-adik untuk Tuhan. Sampai hari ini
kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Nyanyikan dari awal, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan dengan lembut, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyembahan yang begitu indah. Terima kasih Bapak kalau kami masih boleh memuji menyembah Engkau. Terima kasih kalau kami masih boleh beribadah sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi, Engkau Tuhan yang baik. Kami percaya apapun yang terjadi, Engkau mampu memberikan kemenangan bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan siap mendengar firman-Mu. Biar kiranya Engkau menjadikan hati kami tanah yang subur agar bisa menerima firman disampaikan dengan baik, dan firman disampaikan bisa berbuah dan memberkati orang banyak. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Haleluya, kita ketemu lagi adik-adik pada ibadah sekolah minggu pada hari ini. Nah, siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan?
Nah, yang udah siap untuk mendengarkan firman, yuk kita semua sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, yang kami puji, kami sembah, kami muliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kami, telah melindungi kami pada hari ini, kemarin ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kami semua. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tadi kami sudah menyanyi memuliakan nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Kau pakai kami Tuhan Yesus, supaya kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik dan bisa masuk ke dalam hati kami dengan baik ya Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kami dengarkan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, nah sekarang Kak Adri mau membawakan cerita tentang Paulus adik-adik ya. Nah, pasti adik-adik pernah nih dengar ceritanya si Paulus. Tapi nggak apa-apa ya, kita ulang lagi supaya makin ingat adik-adik ya. Supaya nanti kalau adik-adik ulangan soal Paulus, adik-adik udah hafal nih ceritanya Paulus ya. Nah, kisahnya si Paulus ini dimulai dari awalnya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib adik-adik. Sudah mati di kayu salib, sudah bangkit, dan sudah naik ke surga adik-adik ya. Dan Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudusnya kepada murid-muridnya Tuhan Yesus nih adik-adik pada hari Pentakosta. Nah, semenjak Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudusnya kepada murid-muridnya, nah Roh Kudusnya Tuhan itu membuat orang-orang ini semakin percaya kepada Tuhan adik-adik. Nah, Roh Kudus ini memberikan kekuatan sampai akhirnya banyak orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat adik-adik ya. Dan berita ini menyebar ke seluruh negeri, menyebar ke seluruh bangsa-bangsa adik-adik ya. Dan banyak orang menerima Tuhan Yesus adik-adik. Nah, sampai akhirnya terbentuklah gereja-gereja, jemaat yang pertama-tama adik-adik ya. Nah, gereja-gereja ini tentunya menyembah Tuhan adik-adik. Tapi gak dengan mudah nih adik-adik ya, gereja-gereja ini bisa tumbuh seperti itu. Ada orang-orang yang tidak suka. Siapa? Orang-orang Farisi adik-adik, ahli-ahli agama yang telah menyalibkan siapa? Tuhan Yesus. Nah, mereka ini gak suka nih sama Tuhan Yesus, dan juga tidak suka kalau orang-orang itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan mereka. Nah, mereka tidak percaya sama Tuhan Yesus. Mereka percayanya Yesus itu hanya manusia biasa, hanya pendosa. Padahal Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Nah, tapi karena mereka nggak percaya adik-adik, mereka membantai orang-orang yang percaya sama Tuhan. Dimasukkan ke dalam penjara, disiksa adik-adik ya. Sehingga banyak orang-orang yang percaya harus bersembunyi adik-adik ya. Mereka meskipun di penjara adik-adik, mereka tetap berdoa, mereka tetap bersungguh-sungguh dalam Tuhan adik-adik. Luar biasa ya, jemaat-jemaat pertama-tama itu cinta mereka kepada Tuhan Yesus benar-benar luar biasa adik-adik. Bahkan di dalam saat kesesakan mereka di penjara, mereka tetap berdoa adik-adik, meskipun mereka tidak melakukan kesalahan ya. Nah, ada orang yang lebih jahat, yang paling jahat dari semua adik-adik. Dia adalah orang yang bertanggung jawab, yang memimpin saat Stefanus dibunuh adik-adik. Nah, Stefanus ini siapa ya? Nah, Stefanus ini juga salah satu jemaat pertama-tama adik-adik yang menyebarkan firman Tuhan adik-adik. Nah, karena orang-orang Farisi tidak percaya, Sauluslah yang memimpin mereka, lalu menyuruh orang-orang untuk melempari Stefanus dengan batu adik-adik sampai Stefanus meninggal. Nah, Saulus ini adik-adik ya, dia ini sangat benci sekali sama ajaran Kristus. Dia tidak percaya sama Kristus karena dia adalah orang Farisi juga adik-adik.
dia adalah ahli-ahli agama pada saat itu. Jadi dia nggak percaya nih kalau Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang sesungguhnya, adalah Tuhan yang sudah datang ke dunia, yang sudah mati buat kita di kayu salib. Dia nggak percaya itu adik-adik ya. Dia percayanya Yesus itu hanya manusia biasa saja. Jadi dia sangat benci kepada orang-orang yang percaya nih kalau Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja, adalah Juru Selamat. Dia membantai, menganiaya seluruh orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen ya adik-adik. Nah, si Saulus ini adik-adik ya, dia pergi ke bangsa-bangsa, ke negara-negara untuk menemukan orang-orang Kristen, menemukan orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Dia menghancurkan pemimpin-pemimpinnya. Dia menghancurkan orang-orang yang percaya sama Tuhan. Dimasukkan ke dalam penjara, disiksa, dianiaya. Dia lakukan semua itu sampai itu adalah passion dalam hatinya dia. Passion itu apa sih kak? Nah, passion itu adalah keinginannya dia, gairahnya dia hanya untuk menghancurkan orang-orang Kristen saja adik-adik ya. Orang-orang yang percaya sama Tuhan. Dia senang sekali melakukan itu. Sampai akhirnya adik-adik, saat Saulus jalan menuju kota Damaskus, tiba-tiba muncullah sebuah cahaya yang sangat terang menyinari matanya sampai dia terjatuh dari kudanya dia adik-adik ya. Nah, ketika dia terjatuh adik-adik ya, tersorot cahaya yang sangat terang dari langit, muncullah suara seperti ini. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, si Saulus kaget adik-adik ya. Ada suara siapa ini? Terus dia bilang, siapa? Kaukah Tuhan? Lalu Tuhan jawab begini, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Lalu semenjak itu adik-adik, Saulus sadar dan dia berubah. Hatinya dia langsung hancur adik-adik ya. Ternyata Yesus itu beneran ada dan nyata bahwa dia adalah Tuhan adik-adik. Si Saulus merasa ketakutan. Dan Saulus pun akhirnya matanya buta adik-adik ya. Tuhan tutup matanya Saulus sehingga dia tidak dapat melihat. Akhirnya karena dia tidak dapat melihat, dia penuh dengan ketakutan. Yang tadinya dia kuat, dia bawa pedang, dia siksa orang. Akhirnya ketika Tuhan tutup matanya, dia merasa dirinya lemah adik-adik ya, nggak bisa melakukan apa-apa. Coba nih adik-adik tutup matanya, adik-adik semuanya. Terus adik-adik pegang gigi taring adik-adik. Ya, salah deh. Nggak bisa kan adik-adik pegang gigi taring adik-adik. Nah, bayangkan adik-adik tutup mata terus adik-adik harus jalan ke sana ke sini. Makin susah. Nah, itu dia yang membuat si Saulus merasa dirinya semakin lemah adik-adik. Dan dia baru percaya bahwa Tuhan itu nyata adik-adik ya. Lalu Tuhan menyuruh Saulus untuk pergi ke suatu tempat adik-adik ya. Sesampainya Saulus di tempat itu, Saulus hanya bisa berdoa adik-adik karena dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia hanya berdoa adik-adik ya, menunggu jawaban dari Tuhan. Nah, Tuhan menyuruh seseorang bernama Ananias. Nah, Ananias pun disuruh nih sama Tuhan untuk ketemu sama si Saulus ya. Ananias pun takut adik-adik karena Ananias tahu, oh si Saulus ini kan orang yang paling suka menganiaya orang Kristen. Kenapa Tuhan suruh aku untuk bertemu dengan dia? Tapi si Ananias tetap nurut nggak sama perkataan Tuhan? Tetap ya adik-adik ya. Akhirnya singkat cerita Ananias sampai di tempatnya Saulus dan Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan si Saulus. Akhirnya ketika Ananias menyembuhkan Saulus,
Saulus bisa melihatlah lagi adik-adik. Dan semenjak pada saat itu adik-adik, Saulus merubah namanya menjadi Paulus karena dia sudah bertobat adik-adik. Gaya hidupnya yang menganiaya orang Kristen sudah selesai adik-adik, karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan. Semenjak hari itu Saulus menjadi siapa? Paulus adik-adik. Yang tadinya dia menganiaya orang-orang Kristen, akhirnya dia menerima Tuhan Yesus. Dan justru sekarang yang ada di dalam hatinya adik-adik ya, gairahnya, keinginannya, passionnya adalah menyampaikan kepada banyak orang bahwa Yesus itu adalah Tuhan adik-adik. Wah, luar biasa ya. Tuhan bisa mengubahkan hati Saulus adik-adik. Adik-adik bayangkan saja, dia adalah orang yang paling jahat di dunia ini adik-adik. Orang yang paling mau menganiaya orang-orang Kristen, orang percaya Tuhan Yesus adik-adik. Tapi Tuhan bisa ubahkan dia adik-adik. Bahkan Tuhan jadikan Paulus sebagai alatnya adik-adik ya. Mungkin kita berpikir, dia orang yang jahat banget adik-adik. Tapi kalau Tuhan berkenan atasnya adik-adik, Tuhan bisa pakai dia menjadi alatnya Tuhan yang luar biasa. Sampai akhirnya Paulus mewartakan firman Tuhan, menyebarkan firman Tuhan ke bangsa-bangsa dan negara-negara adik-adik ya. Sehingga lebih banyak orang lagi yang percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat adik-adik. Ini bukan hanya kisah Paulus saja adik-adik ya, menjadi alatnya Tuhan. Tapi kita semua adik-adik, adik-adik yang di rumah, kakak, adik, mama, papa, semuanya, om, tante, itu semua juga alatnya Tuhan. Alatnya Tuhan untuk apa? Memberitakan firman Tuhan adik-adik. Kita harus menjamah orang-orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Justru kita harus beritahu mereka bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat adik-adik. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kalau kita hidup sesuai dengan perkataan firman Tuhan, maka kita akan diselamatkan adik-adik. Diselamatkan dari apa? Dari neraka adik-adik ya. Kita akan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus adik-adik. Oke, yuk sekarang kita sudah selesai. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, karena kami sudah mendengar cerita tentang Paulus Tuhan Yesus, orang yang terjahat, dan Engkau dapat ubahkan dia menjadi alat-Mu yang luar biasa. Engkau pakai dia dengan heran dan luar biasa ya Tuhan. Dan Tuhan, kami tahu bahwa kami juga adalah alat-alat Tuhan yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Biar Tuhan pakailah kami menjadi alat-alat-Mu, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang berikan kami kekuatan, Engkau yang berikan Paulus kekuatan. Engkau juga yang akan membawa kami kepada kemenangan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berkati kami, urapi kami ya Tuhan Yesus setiap hari. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kau udahan ibadahnya hari ini. Tapi jangan sedih, minggu depan kita bisa ketemu lagi. Sebelum kita tutup firman hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bagi Dia Segala Pujian. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi
serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih kalau kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu sama lain, biar kiranya penyertaan-Mu selalu ada bersama dengan kami, walaupun kami tidak bersama-sama saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami menutup ibadah hari ini, kami akan berdoa seperti doa yang telah Engkau ajarkan. Mari ikuti Rafira ya teman-teman. Bapa kami di surga, dikuduskan Namamu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.